Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cuko, gimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya Dwiki Adi Putra di Cuko, cerita untuk kaula muda by TVRI Sumatera Selatan. Hari ini saya kedatangan tamu luar biasa, ini membanggakan Kota Palembang ya. Seorang anak muda berasal dari SMA Negeri 12 Palembang yang baru saja melaksanakan tugasnya yang sangat berat ya. Wah, ini kita baru memperingati ulang tahun Indonesia yang ke-81 tahun. Maka dari itu saya undang, ini adalah salah satu anggota Paskibrakanya ya, yang mengibarkan bendera pada saat upacara di Kota Palembang. Nah, ini sudah hadir bersama saya Ahmad Mudail Umam. Iya. Wow, panggilannya Umam ya? Iya, Umam. Hai Umam. Halo. Assalamualaikum. Umam, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Kak. Baik. Ini saya agak grogi nih ya, podcast dengan Umam nih, luar biasa pakai kostum nyari nih. Umam jadi baru bertugas ya, Iya. tanggal 2 hari yang 17 lalu. kemarin, 2 hari yang lalu gitu ya. Iya. Tanggal 17 kemarin menjadi pengibar Iya, bendera pembentang pagi. pembentang pagi Iya. pada saat upacara penaikan bendera ya Iya, benar. di Kota Palembang. Umam, saya akan banyak bertanya nih ya terkait, karena saya sangat amazed ya dengan prestasi yang Umam torehkan gitu ya, sebagai anak muda yang berhasil menjadi pembentang bendera ya dari 60 60 peserta. peserta gitu ya. Kalau yang 3 tiang itu cowok, Kak. Oh, yang 3 tiang cowok semua Iya, gitu ya. cowok Wah, itu kalau nggak salah 35 orang yang ada di sana. 35 orang. Wow, Iya. luar biasa. Ya, Umam, tapi kita coba tarik mundur sedikit. Umam saat ini bersekolah di SMA Negeri 12. SMA Negeri 12 Palembang. Oke. Kelas berapa nih, Umam? Kelas 2, Kak. Kelas 2. Gimana masa-masa SMA? Ya, baik. Gak terasa kelas 2 tahun depan udah mau Ya, lulus gitu udah ya. mau lulus. Iya. Mam, memang saya beberapa bulan menjelang 17 Agustus ini banyak sekali saya melihat konten-konten di media sosial ya, atau kayak di lapangan yang ada di Kota Palembang tuh selalu ada anak-anak paskib gitu ya untuk latihan gitu Iwan. Siang-siang tuh jam 12 jam 1 latihan paskib gitu kan. Panas. Panas kan. Mam, tapi kenapa awalnya Umam tertarik untuk masuk atau bergabung ke ekskul ya kalau di SMA ya? Iya, kalau Ekskul Paskibraka khususnya di SMA Negeri 12. masuk ke Paskibraka itu Mm. pas SMA itu emang dari awal, Kak. Oke. Ingin memperbagus PBB buat tes Paskibraka nanti. Itu. Tergabung ke dalam ekskul Paskib ini dari kelas berapa? Dari awal masuk. Kelas 10. Iya, kelas 10. SMP udah ada jiwa-jiwa Paskib deh berarti nih. SMP tuh pramuka, Kak. Oh, Soalnya SMP. nggak ada Paskib di sekolah. Oh ya, oke. Jadi masuklah SMA, masuklah ke Paskib gitu ya. Iya. Jadi alasannya ingin memperbaiki LTBB lah gitu Iya. ya. Memperbagus. Memperbagus. Nah, sebelumnya basicnya belajar di mana, Umam? Basic PBB. Ya. Emang dari SMP tuh udah pernah lomba-lomba pramuka, Kak. Mhm. Emang dari awal udah dilatih pas SMP. Oke. Ada perbedaan nggak sih waktu SMP kan belajarnya Iya. latihannya terus Kalau masuk SMA gitu? kalau SMP dulu bukan LTBB, Kak, tapi Oke. pakai tongkat kalau yang pramuka dulu. Oh, pakai tongkat. Iya, tapi kadang LTBB juga. Oke. Nah, ketika masuklah ke Paskib. Kalau dulu waktu saya SMA nih ya, ngeliat anak Paskib tuh, waduh, luar biasa. Yang pertama fisiknya ya, fisik dan mental ya. Karena kan Iya. biasanya kalau saya dulu SMA tuh bel sekolah pulang gitu ya, langsung lari ke lapangan gitu, langsung lari Latihan. siap gitu kan. Nah, Omong juga gitu kah? Enggak sih. Enggak ya. Tapi latihan di siang hari panas tuh kayak gitu juga. Iya, Kak. Pas kami Paskibraka kemarin emang dari awal pagi Mhm. sampai jam 5 baru pulang. Wow. Pernah menyesal nggak, Umam? Enggak, Kak. Masuk basket. Saya kan ngeliat teman, ya teman enak nih kan, pada main ML, ngopi. Aduh, aku dijemur nih gitu. Enggak sih, Kak, tapi emang dari cita-cita dari awal, dari kecil emang mau jadi Paskibraka ini. Oh, memang dari kecil. Iya, Kak. Sering nonton kalau ayah ngajak Heeh. ke Ampera, BKB, suka BKB, nonton. untuk ngelihat upacara gitu ya. Iya, Kak. Ada cita-cita gitu. Ini berarti cita-cita yang terwujud nih berarti. Iya. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Om, tapi boleh nggak di-share dengan Sobat Cuko ya, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, sebenarnya jadi Paskibraka ini kesulitannya itu apa sih?
Kesulitannya biasa itu kalau cewek Kak. Cewek itu Oke. fisiknya kurang biasanya. Mhm. Sama cowok juga kalau pas latihan kemarin Mhm. banyak yang dehidrasi. Dehidrasi. Iya. Oh, cuaca lagi panas banget kali ya. Nggak pernah hujan kemarin. Iya. Nah, lalu gimana dari Umam sendiri untuk apa namanya mengatasi permasalahan ini, terutama tadi masalah dehidrasi tadi? Iya. Kemarin dehidrasi kami sering dikasih obat Kak, vitamin Mhm. dari dinas kesehatan. Oke. Sama dikasih Pocari Sweat. Dokter. Oh iya. Bocor. Oke. Jadi dari awal kelas 10 sampai dengan kelas 11 kurang lebih 1 tahun. Iya, mau hampir setahun. Hampir setahun lah ya latihan paskib di Sekolah. sekolah gitu ya. Kesulitannya selain tadi menjaga fisik ya, terutama dari kesehatan dari sisi dehidrasi karena cuaca kita juga lagi ekstrim banget gitu ya. Iya. Kesulitan apa lagi yang dihadapi, Umam? Mungkin kalau latihan sebelum paskibraka tuh Kak. Ya. Waktu sih Kak. Kenapa tuh? Soalnya Umam kadang bimbel, suka latihan volley juga. Jadi jarang. Oh, menyesuaikan Ya, menyesuaikan waktu lah. waktu dengan rutinitas ya, Iya. sekolah terus pulangnya bimbel, volley juga berarti ya, paskib juga. Itu gimana menyeimbang? Otomatis kan kalau masuk paskib ya kan dengan persiapan ini kan pasti ada yang dikorbankan ya, yaitu bimbelnya mungkin Iya. terkorbankan. Mungkin di kelas jarang masuk walaupun mungkin Umam senang gitu kan nggak masuk kelas gitu kan. Nah, Banyak di spend. ya, itu gimana untuk mengejar ketertinggalan dalam persiapannya ini kemarin? Iya, mungkin nanti Umam datengin sama gurunya. Minta susulan gitu Iya. ya. Banyak ulangan harian yang belum ini. Oke, tapi udah mewakili SMA lah. 12. Iya. Bapak Ibu guru ya, kasih kemudahan ya untuk Umam ya. Mam, lalu boleh ceritain nggak itu gimana Umam bisa sampai ke Jadi paskibraka ini. Iya. Awalnya itu tes administrasi Kak. Oke. Administrasi itu ada katanya kemarin hampir 1.000 yang daftar, cowok maupun cewek. Sekota Palembang. Iya Kak. Wow. Oke. Dari situ turun. Pertama itu TWK Kak, TWK sama TIU. Mhm. Itu tentang pembelajaran Pancasila. Oke. Kalau yang TIU itu tentang intelijensi umum, Oke. tentang otak. Mhm. Nah, terus gimana Umam mempersiapkan semuanya ini? Ya belajar sih Kak. Yang TWK TIU itu. Berarti dari 1.000 orang terpilih hanya 60. 60. Itu dari tahapan pertama yang administrasi diseleksi lulusnya berapa banyak Umam? 800-an Kak. Sudah itu TWK banyak yang gugur, TIU Mhm. TIU yang paling banyak gugur Kak. Hampir 300 atau 400-an. Sulit nggak sih? Tersisa. Enggak terlalu sih. Contoh soalnya apa sih, Mam? Contoh Saya yakin nih adik-adik ini pasti ngeliat Umam nih pasti tahun depan, wah keren nih Kak Umam ini. Yang TWK itu tentang Pancasila Kak. Mhm. Pancasila, Undang-Undang Dasar. Nah, yang TIU itu tentang kayak tes IQ. Tes IQ. Iya. Ada peringkatnya nggak kemarin pas selesai? Pas selesai kemarin peringkat 14 penyeluruhan yang cowok. Wait. Agak shock deh saya. Peringkat 14 Iya. Kak. dari 1.000 Dari- orang itu yang cowok mungkin 500 mungkin ya. Iya Kak. Mungkin. Applause dari saya Umam. Iya. Mam, persiapan itu berapa lama, Mam? Persiapan itu mungkin hampir sebulan full kalau nggak salah Kak. Sebulan full. Iya. Pembelajarannya itu dari rumah, belajar sama Umi sama Mbak, Mhm. belajar TWK TIU. Sama kalau yang fisik itu emang dari volley sih Kak. Dari volley. Iya. Umi sama Mbak paskib juga nih jangan-jangan nih? Enggak. Oh enggak. Oke, support orang tua dan keluarga seperti apa, Mam? Mungkin ada nggak sih keluarga, sudah lama masuk paskib tuh capek, Enggak. agak kau hitam, karena kan apa di bawah matahari terus nanti capek, fisik gimana? Itu gimana support keluarga, Mam? Support keluarga alhamdulillah bagus Kak. Kalau yang kayak kemarin tuh kan ada administrasi tuh. Mhm. Mau ke rumah sakit diantar terus Mhm. sama seluruhnya sama ayah yang ngerjain itu. Oke. Ngebantuin ya, Iya, support ya. ngebantuin. Ini kalau ayah nonton ingin ngucapin apa dengan ayah, Mam? Terima kasih. Terima kasih.
Oke, Mam luar biasa. Saya amazed lagi nih ya. Peringkat 14 dari ya 1.000 orang mungkin yang laki-laki ini Iya, yang 500 terpilih setengah lah 35 orang ya. kalau yang cowok. 35 orang. Setelah dari sesi apa TWK TIU tahapan tadi. ya tahapan 1 di administrasi dan tes TWK dan TIU, tahapan apa lagi, Mam? Kesehatan nggak? Kesehatan, Mhm. parade, sama pantuhir. Pantuhir itu tentang peringkat lah. Parade itu apa? Parade itu periksa tubuh keseluruhan. Oh, oke. Wah, Iya. berarti detail juga ya. Iya, detail ya. Nah, itu dari yang tahapan kedua berapa ini? Berapa apa namanya? Berapa orang yang lulus? Kurang tahu juga sih, Kak, tapi masih ratusan kemarin. Masih ratusan. Iya. Oke, luluslah tuh yang terakhirnya di Lulus, Fatohir tadi. iya. Terus tahapan apa lagi tuh? Pantuhir. Udah itu ditunggu. Udah itu baru dikasih tahu pengumumannya nanti. Yang pas pantuhir itu. Oke. Peringkat 14 lagi. Tingkat 14 lagi. Ada apa dengan angka 14? Kurang tahu juga. Selama menunggu hasil tadi ya, Iya. apa yang mau melakukan? Deg-degan nggak? Lama banget nunggunya kemarin. Oke. Berapa seminggu? 2 minggu? Ada seminggu mungkin. Seleksi ini bulan apa sih kemarin? April atau Mei mulanya. Udah lama ya berarti. Iya. Oke, berarti 3 bulan sebelum Iya. ini ya. Dia tuh sehari nunggu lagi tes berikutnya. 3 hari ke depan Tes lagi. tes lagi gitu. Barulah yang pengumuman Iya. terakhir Pengumuman kemarin. itu Maret atau April kemarin. Agustus, sebelum Agustus pokoknya. Sebelum Agustus ya. Iya. Nah, setelah menunggu pengumuman yang kata Bang tadi deg-degan ya, mungkin Iya. seminggu serasa setahun kali ya saking ditungguin terus gitu ya. Setelah pengumuman itu seperti apa pas pengumuman itu keluar? Campur aduk, Kak. Terharu lah Baru pokoknya. ya. Iya. Wow. Dari SMA 12 Umam sendiri? Dari awal emang sendiri, Kak. Oh, dari awal cuman sendiri, Iya. Umam. Berarti untuk mewakili sekolah yang ada di Kota Palembang ataupun di Sumsel ini, dia tuh yang terbaik di sekolahnya atau siapapun paskib yang merasa oke nih yang pengen ikut boleh daftar? Tergantung sekolah sih, Kak. Biasanya sekolah-sekolah yang lain itu dites dulu. Yang terbaik lah, nanti dikirim. Umam melalui yang tes Apa? di SMA 12 dulu, yang terbaik baru dikirim. Iya, Kak. Pertanyaan saya, Umam, apa yang membuat Umam menjadi paskibraka terbaik di SMA 12, Umam? Apa ya? Kurang tahu juga. Mungkin dari segi fisik kali, Kak. Sama pembelajaran TWK TIU kan udah lama mempelajarin. Jadi bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi yang terbaik di teman-teman di paskibraka SMA 12 gitu ya. Oke, setelah lolos dinyatakan lolos ke dalam menjadi paskibraka Kota Palembang ya yang di tahun 2026. Tahapan apa lagi yang dilakukan, Mam? Mungkin cita-cita, mau lanjutin cita-cita, Kak. Mau masuk Taruna Akmil, Kak. Taruna Akmil ya. Iya. Oke. Persiapannya dari pengumuman tadi sampai tanggal 17 kemarin itu seperti apa? Boleh diceritakan nggak? Ini saya Persiapan. yakin teman-teman kan saya yakin teman-teman yang nonton ini pasti menyaksikan Umam ya pada saat kemarin upacara Latihan, iya. upacara di Kota Palembang kemarin gitu ya. Nah, inilah sosoknya teman-teman. Kita akan dengar ceritanya kira seperti apa persiapannya Umam. Persiapan itu 3 hari awal, pas kami itu masih istirahat lah yang awal pertama masuk. Oke. Pas masuk. Oke. Udah itu kami 2 hari, yang ketiga hari kami dari pagi, Kak. Jam 4 itu udah bangun buat sholat subuh. Udah sholat subuh, olahraga pagi, lari pagi, istirahat lagi setelah 15 menit hingga 30 menit lah, Kak. Sarapan pagi, udah itu ke lapangan baru ke Gelora Sriwijaya. Gelora Sriwijaya. Nah, itu di lapangan ngapain aja, Mam? Latihan sih. Dari pagi sampai sore? Enggak, Kak. Latihan itu cukup, kadang istirahatnya cukup banyak, Kak. Kadang tidur siang juga walaupun di lapangan. Oh gitu. Karena untuk memulihkan fisik yang sudah terkuras nih tenaga gitu ya. Nah, dari 60 orang itu berarti latihan terus selama berapa hari tuh? Itu sebenarnya 14 hari itu karantina, tapi dikurangin gara-gara pengukuhan. Untuk pengukuhan di rumah wali kota kemarin. Sekitar 8 hari hingga 10 hari yang efektifnya buat latihan. Oke. Itu full dari pagi. Iya, dari pagi. Sore. Pagi, zuhur, istirahat buat makan siang, udah itu latihan lagi.
Mam gimana? Ini saya begini udah capek banget ini Mam ya dari pagi sampai sore ya. Itu dari Umam sendiri apa ya? Gimana caranya Umam bisa menjaga fisik selain tadi ya diberikan vitamin tadi Iya, ya, diberikan apa asupan vitamin yang cukup lah. Nah, dari Umam sendiri kan saya rasa pasti ada tips tersendiri nih untuk iya. Umam menjaga kualitas fisik dan kesehatan Ya ini. mungkin tidur sih Kak. Oke. Kalau udah disuruh tidur jam 9, Umam Hmm. tidur langsung. Sama minum susu lebih banyak. Iya. Sehingga fit untuk keesokan Iya, buat paginya gitu esok ya. pagi. Mam, lo dari sekian banyak latihan selama ya kurang lebih 8 sampai 10 hari di latihan ya di Gelora Iya, Sriwijaya. Bagian mana yang tersulit atau yang paling sulit Mam dalam sesi bagian latihan? tersulit. Iya. Mungkin pas seleksi jadi 3 tiang pembentang. Oh, ini berarti diseleksi dulu ya? Iya, seleksi lagi. Kan oh jadi selama ini saya tuh pendengar soalnya semua orang yang paskib tuh nggak akan tahu tugasnya apa gitu kan sampai sampai hari H nggak akan tahu nanti langsung Iya, ditunjuk gitu ya. enggak sih. Oh berarti ada seleksinya berarti ya? Ada Kak. Hmm. Kami latihan dulu sekitar 5 hari, nanti Mhm. dipasangin kami. Siapa yang Oke. terbaik nanti Hmm. dipilih. Kemarin pasangan Umam terpilih sama Bapak pelatih, Mhm. dan juga yang tengah sama yang kiri itu dipilih juga. Dipilih juga. Wow. Gimana perasaannya juga Mam itu dipilih ya. Jadi dari 60 orang, 3 orang ya yang terpilih untuk apa Iya. menjadi 3 tiang Iya, istilahnya ya. 3 tiang pagi sama sore. 3 tiang pagi berarti ada 6 orang gitu ya. Iya, ada 3 tiang 6 orang. pagi, 3 tiang sore. Itu gimana perasaan Umam? Terharu sih Kak. Soalnya dari awal itu Umam pengennya 3 tiang itu Kak. Hmm. Apalagi pembentang itu emang dari awal pengennya gitu. Pengen pembentang ya. Iya, Kak. Kenapa Umam? Keren Kak. Bendera siap. Iya. Mam, ya ini kan saya mungkin Umam juga sering lihat ya di apa di media sosial ya. Mm. Memang apa ya posisi yang sangat krusial ya untuk pembentang ini ya. Iya Kak. Emang dari awal pelatih bilang kalian itu starter lah. Hmm. Kalian yang paling ikonik dilihat, jangan sampai salah pokoknya. Iya kan kadang kan ada kan yang salah bendera terbalik Iya, terus bendera dia terbalik. dia yang mutar atau Iya, kebetulan gimana itu ada yang apa kaitannya kokotnya lepas. ya lepas itu kan menjadi tanggung jawab yang saya rasa cukup besar Iya Kak. untuk apa paskibraka 3 tiang ini gitu kan. Nah itu Umam apa yang dirasakan? Ini sih Kak. Emang kan kepengenan Umang tuh jadi pembentang. Hmm. Jadi Umam lebih fokus aja sih Kak. Ada latihan khusus nggak untuk Umam tersendiri untuk bentang bendera ini? Ada Kak. Pas sekolah itu emang Umam latihan gitu dari awal buat jadi pembentang. Tapi dari sekian banyak atau sekian bulan Umam latihan ya, pemanasan lah istilahnya Iya. ya. Pemanasan, nah ini kan tandingnya kemarin ya, Iya, tampilnya kemarin tandingnya tuh 17 pionir kemarin. banget ya jadi 3 tiang. Ada kesalahan nggak yang pernah Umam lakukan? Apa pas Ya latihan? waktu mendangan bendera atau apa gitu pernah ada kesalahan? Kemarin pernah pas latihan itu kami kurang chemistry mungkin Kak ya. Baru dikumpulin jadi 3. Mhm. Jadi kami pas mundurnya itu deh. Oke, kenapa pas mundurnya? Beda ini Kak, beda panjangnya. Jaraknya? Ya, jaraknya itu Oh, beda. jaraknya. Yang penting langkah kaki sama gitu Iya. ya. Oke. Nah, lalu Umam pas latihan pemenangan bendera, Umam pernah ada ini nggak? Ada kesal misalnya bentangnya bendera kebalik atau bendera Iya. melintir gitu. Pernah nggak, Bang? Jujur belum Kak. Alhamdulillahnya. Belum ya. Ini berarti emang bener-bener nih ya. Ini sudah dikodratkan menjadi pembentang bendera. Wow, Mam, pas hari H Pas hari tanggal 17 Agustus. Iya. Ya. Itu gimana rasanya? Udah mulai lega atau ini makin parah nih tekannya atau gimana? Kami itu kalau kami grogi itu disuruh pelatih buat doa Kak. Dari di dalam hati doa, jangan sampai kebalik lah, jangan sampai tegang. Jadi kami emang bisa fokus, alhamdulillah bisa fokus kemarin. Tapi ada nggak teman-teman yang kayak aduh rasa ingin menyerah ya selama 2 minggu di karantina, ada nggak Mam yang teman-teman? Mungkin nggak ada sih Kak. Kemarin juga ada yang kawan Umam, Mhm. kakinya itu cantangan kalau nggak salah, disuruh Oke. dokternya lepas. Jadi habis kukunya itu.
Dia 2 hari nggak latihan. Gagal latihan paskib bisa sampai Iya. wow. Tapi lanjut tetap jadi Kemarin disuruh pelatih udahlah nggak usah ikut. Heeh. Dia maksain diri, siap bisa katanya. Wes, luar biasa. Aplaus juga saya. Siapa Mam namanya Mam? Febriansyah. Febriansyah. Good, ya, you are a hero. Wow. Kalau Mam sendiri ada ini nggak waktu latihan kemarin ya kan cerita teman ya. Kalau Iya. Mam selain tadi menjaga fisik tadi dengan tidur yang cukup ya, terus minum vitamin dan susu, mungkin pasti kan ada rasa capek ya, ada rasa mungkin apa ya, ya emosi mungkin ya, terus kesel gitu. Itu Mam ada merasa nggak? Kayaknya kalau capek itu emang pasti semua orang ada. Ya udah kalau capek nih emosi biasanya. Iya. Kalau emosi belum kayak. Belum ya? Nggak ada mungkin. Wow, Mam, jadi dari 60 orang tadi, Umam jadi 3 tiang ini, itu gimana respon keluarga? Keluarga gembira, seneng semua Kak. Sama keluarga itu kemarin bilang alhamdulillah katanya Umam jadi pembentang. Pada nonton langsung nggak kemarin? Iya, keluarga nggak kayak Buya, Umi, Mbak datang semua. Datang semua. Iya, gitu ya. diundang sama Kesbangpol seluruh orang tua. Oh, seluruh orang tua yang jadi paskibraka itu orang tuanya dipanggil. diundang untuk menyaksikan langsung. Iya, gitu ya. sama perwakilan sekolah juga diundang. Oke. Nah, dari sekolah gimana, Mam? Tadi kita bahas tentang orang tua terus ya, gimana apa orang tua gimana, terus keluarga gimana. Dari sekolah, Mam. Dari sekolah. Gimana, Mam? Guru sih. Nggak nyangka Umam kayak gini gitu. Udah bisa jadi paskibraka katanya. Oke. Berarti pelatih ini ya, pelatih di SMA 12 tuh nggak nyangka gitu ya, Umam bisa mewakili SMA 12 ya menjadi 3 tiang gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi nanti pulang-pulang ke SMA 12 kalau upacara Umam terus ya nanti yang ini ya. Atau jadi udah langsung jadi disuruh jadi pelatih nih nanti ya. Oke, Mam, lalu setelah selesai upacara ya, setelah pembentang, saya pasti sangat meyakini ketika Umam membentangkan bendera itu pasti rasanya campur aduk, pasti deg-degan gitu kan. Pasti kan takut salah. Iya, takut ngelintir lah, takut melintir, takut apa yang lepas lah, takut apa hilang fokus, langkahnya nggak sesuai gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah tadi kata Umam tadi berkat apa tidur yang cukup, konsentrasi, fokus ya bisa dengan lancar, berjalan lancar ya. Cuman ya yang namanya tadi ada jarak dikit ya, namanya chemistry baru dikumpulin ya dari beberapa orang itu hal yang wajar. Nah, setelah upacara Mam, setelah pengibaran bendera Mam, gimana perasaannya Mam? Pas selesai 17-an kemarin. Iya. Apa ya? Gembira, seneng, soalnya itu kan emang cita-cita Umam dari awal sih Kak. Jadi pembentang itu. Jadi Umam terharu lah, kok bisa Umam sampai sini. Umam sendiri pun tidak percaya gitu ya, bisa sampai jadi pembentang bendera ini. Mam, tapi kalau misalnya paskibraka nih Mam ya, kan tahun ini udah bertugas nih Mam. Nah, tahun depan bisa daftar lagi nggak Mam? Nggak bisa Kak, cuman sehari seumur hidup Kak, soalnya. Cuma 1 kali seumur hidup? Iya. Wow, ini menjadi sejarah yang sangat luar biasa. Sejarah tersendiri lah. Sejarah tersendiri ya, dan juga sejarah untuk SMA Negeri 12 Palembang, dan juga sejarah untuk keluarga. Saya yakin Buya sama Umi pasti senang sekali, pasti ngomong, wah anakku pembentang bendera nih gitu ya di TV. Biasa tuh di status WA tuh Mam. Iya. Masuk nggak Mam status WA Buya Mam? SW, SG semuanya. Masuk semua. Itu menunjukkan orang tua bangga dengan pencapaian Umam ya, luar biasa. Mam, dari sisi personal Umam ya, setelah sampai sejauh ini, tapi tadi ya Umam sendiri pun tidak percaya, bagaimana juga dengan guru dan orang tua pasti juga tidak percaya ya, ketika Umam terpilih ya menjadi 3 tiang pada saat upacara pengibaran bendera di Paskibraka Kota Palembang gitu ya. Mam, ke depannya nih ya, langkah apa yang akan Umam lakukan ketika kembali ke sekolah dulu nih, ketika kembali ke sekolah gimana Umam ke sekolah? Iya. Ke sekolah mungkin ngejar nilai dulu sih. Soalnya banyak tugas yang belum ya. Ini prosesnya sudah oke ya. Prosesnya sudah oke. Tinggal ngejar nilai. Iya. Soalnya kan 2 minggu nggak sekolah, jadi mungkin
ada tugas-tugas yang belum Umam Ada yang kerjain. belum dikumpul ya, yang belum Iya. dikerjakan. Mam, lalu untuk Umam tersendiri, tadi untuk ketika Umam balik ke sekolah, untuk Umam sendiri nextnya apa nih langkahnya? Langkah mungkin Umam nanti lebih fokus ke bimbel Kak, sama ngejar nilai juga, soalnya Umam kedepannya mau tes Taruna Akmil sih Kak. Taruna Akmil. Iya. Ini berarti udah dari saat ini udah mulai Iya, ancang-ancang nih ya, udah udah siap-siap ya. mulai ngelatih lah. Udah mulai melatih lagi gitu ya. Iya. Tapi tadi ya sudah ada sejarah yang diciptakan ya sebagai 3 tiang pengibar tadi ya. Iya. Dan itu semoga saya doakan bisa menjadi bekal ya untuk Amin. mengejar cita-cita Iya, Kak. Umam gitu ya. Iya. Mam, terakhir ya. Iya. Ini saya sangat meyakini ketika Sobat Cuko, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang menonton podcast ini, pasti mereka amazed ya, kagum dengan Umam ya, dengan cita Umam tadi, cita-cita dari kecil ya, dan tercapai ya di beberapa tahun kemudian. Nah, itu kan pasti ada suatu tips, ada perjalanan yang sudah Umam lakukan. Nah, mungkin ini boleh Umam share ke pemirsa, karena siapa tahu yang nonton pengen juga nih jadi seperti Umam untuk di tahun Iya. depan gitu ya, mumpung masih setahun persiapannya gitu ya. Persiapan dari Ya, awal. ya masih awal banget, belum telat gitu ya. Nah, mungkin dari Umam silahkan kalau ada yang disampaikan dengan pemirsa. Iya, kalau mau jadi paskibraka mulailah dari awal. Jangan ele-elean lah Iya. kalau kata pelatih kami. Kesehatan dijaga juga buat MCU kalau nggak salah. MCU seluruh badan biar kalau parade bisa lanjut lagi. Itu sih. Oke. Berarti balik lagi pesan dari Umam ya, pemirsa, persiapkan fisik ya, mental dan juga kesehatan. Iya Kak. 3 poin ini ya, karena ini yang paling penting. Kalau 3 ini hilang satu, udah pasti pecah gugur. fokus kita, pasti gugur ya. Iya. Nah, itu juga. Oh, sama satu lagi, Bam. Apa? Belajar tadi, Bam. Iya, ya, belajar. untuk tes administrasi tadi, Nanti Bam. ada TWK sama TIU sih. Tuh teman-teman ya, yang belum hafal Pancasila, hafalin ya. Kalau untuk jadi ini ya, untuk jadi paskibraka, fisik juga ya, mungkin Iya, mulai fisik. jogging ya, mulai. Iya. Kalau fisik itu kemarin lari, push up, sit up, back up. Duh, berat nih, saya nggak cocok nih kayak jadi paskibraka ya, berat nih. Oke, Umam, terima kasih banyak Iya, udah terima ngobrol kasih. dengan saya di podcast Cuko. Ini luar biasa ya, saya bangga sekali ya kenal dengan Umam, pengibar bendera ya 17 Agustus tahun 2026 di Kota Palembang. Ya, Umam, terima kasih banyak, dan juga pemirsa terima kasih banyak telah menyaksikan Cuko. Tetap saksikan Cuko setiap hari Selasa jam 14 waktu Indonesia Barat. Saya Dwiki Adiputra dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.